kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan memulai kebaktian kami, Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian kami, Engkau yang juga berkati ya Bapa, agar setiap firman-firman yang disampaikan oleh kakak kami dapat kami mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya kurang semangat nih Kak, kita tanya satu kali lagi. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kayaknya udah semangat belum nih Kak? Kita angkat satu pujian lagi lah biar makin semangat. Udah. Tapi bangkit. Tapi harus bangkit berdiri ya Kak, Berdiri, biar ya. semakin semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kayaknya Wah, udah semangat ya ya, Kak. Gimana kalau kita kasih tepuk tangan dulu buat adik-adik kita di rumah yang udah semangat. Kalian luar biasa. Semoga kebaktian kita walaupun di tengah pandemi ini tidak mengurangi sukacita Ya, dan semangat kita ya Kak. Gimana kalau misalnya kita angkat satu pujian lagi yaitu Kecaplah dan Lihatlah. boleh musik. Semangat ya. Tepuk tangan kita, Kak. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati
puji Tuhan. Nah, Sekarang kita mau ngapain, Kak? Karena kita udah angkat pujian kita udah semangat juga ya Kak. Ya. Nah sekarang udah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, yaitu Kusiapkan Hatimu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi anak semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sudah mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Dan hati kami saat ini sudah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Bapa waktu kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Buat anak-anakku semua yang ada di rumah, Tuhan yang memberkati. Agar firman Tuhan dapat disampaikan dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan pada kami, khususnya pada anak-anakku semua pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Buat anak-anakku semuanya, kelas Pratama Madya Remaja, kita kembali ada di dalam ibadah ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukacita. Bibi percaya bahwa hari ini kita masih mampu untuk terus bersyukur. Walaupun hari ini kita masih melaksanakan ibadah kita secara YouTube atau live streaming, tapi Bibi percaya tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan sampai kepada kebenaran firman Tuhan. Anak-anakku semuanya, mari kita buka Alkitab kita. Sudah siap ya Alkitabnya yang di rumah semua ya? Oke, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Mari anak-anakku buka di Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Yesus memberitakan kematiannya. Dengan tema yang sampai pada kita minggu ini anak-anakku semua adalah disambut dengan sorak-sorai. Disambut dengan sorak-sorai. Waktu kakak dulu atau bibik dulu zaman SD, sedikit cerita. Di sekolah kami diumumkan bahwa hari Senin depan kita akan kedatangan Bapak Wali Kota. Anak-anakku tahu semua apa persiapan yang kami lakukan ketika tahu bahwa sekolah kami akan kedatangan Bapak Wali Kota. 1 minggu kami mempersiapkan, guru-guru mempersiapkan bendera-bendera kecil. Dan bendera itu nanti akan dipegang bahwa seluruh SD-nya Bibi akan berdiri di sepanjang jalan. Mulai dari depan pintu sekolah sampai sepanjang yang ada untuk menyambut kedatangan Bapak Wali Kota. Begitu meriahnya, bernyanyi Indonesia Raya dan lain sebagainya. Hari panas,
Walaupun suasana begitu panasnya, tapi karena dikatakan Bapak Wali Kota yang datang, seolah-olah yang datang itu adalah seseorang yang luar biasa. Padahal hanya seorang wali kota. Tapi begitu semuanya kami anak-anak diperintahkan untuk menyambut sang pemimpin daerah tersebut. Nah, kembali kita kepada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Yesus memasuki kota Yerusalem, anak-anakku semuanya, sebenarnya itu adalah perjalanan terakhir Yesus sebelum dia akan mengalami penderitaan. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, sama orang-orang Israel yang ada di sana pun begitu antusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bagian lain dalam firman Tuhan di Matius 21, tidak hanya daun-daun palem yang mereka bentangkan di pinggir jalan. Bahkan orang-orang sampai membuka baju, meletakkan baju mereka di sepanjang perjalanan agar kaki keledai sekalipun tidak menginjak tanah. Saking semangatnya orang-orang yang ada di kota Yerusalem menyambut Yesus. Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai. Abang bisa tampilkan gambar keledai, Bang? Ya. Hal pertama yang menarik di sini anak-anakku semuanya, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yesus sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan. Bahkan tidak sekedar penderitaan, tapi jauh itu Yesus akan mengalami kematian. Adakah Yesus lari dari kenyataan? Adakah Yesus tidak jadi masuk ke kota itu? Adakah Yesus mengabaikan atau tidak mau menghadapi kesusahan? Tidak. Tuhan Yesus bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditetapkan. Mengendarai seekor keledai. Sedikit Bibi cerita tentang keledai. Yang datang kan raja, Bi. Kenapa naik keledai? Biasanya kalau datang seekor raja, paling tidak yang ditunggangi itu atau dikendarai itu adalah seekor kuda. Tapi Yesus datang dengan seekor keledai. Keledainya keledai muda. Sudah keledai muda, keledainya keledai betina. Artinya tidak ada kekuatan. Tapi sedikit Bibi mau katakan bahwa keledai ini adalah melambangkan kerendah hatian, kelemah lembutan, perdamaian. Minggu depan kalau ditanya sama guru sekolah minggu yang lain, apa lambang daripada keledai? Artinya keledai yang ditunggangi atau yang dinaiki oleh Tuhan Yesus bukanlah seekor binatang yang gagah perkasa layaknya seekor kuda. Padahal kalau zaman pada waktu itu, kalau seorang raja atau orang hebat menunggangi kuda, kuda itu artinya adalah seperti kekerasan, bisa dikatakan penjajahan, atau bisa dilambangkan kalau kuda itu adalah peperangan. Tapi Yesus pada waktu itu dengan hanya mengendarai seekor keledai. Keledai dari kampung yang tidak diperhitungkan orang. Yang bisa dikatakan satu hewan yang memiliki sifat bodoh. Artinya seekor keledai tidak bisa mengerjakan sesuatu yang penting. Lebih diidentikan atau bisa diartikan keledai adalah binatang yang bodoh. Tapi Tuhan Yesus mau pakai keledai itu, dia pakai untuk dia sampai ke kota Yerusalem. Seolah-olah apa yang diperhitungkan orang pada waktu itu tidak ada gunanya. Tapi Yesus katakan sesuai dengan nubuat yang ada, Yesus mengendarai keledai. Yesus mau tunjukkan bahwa dia seorang raja, dia memiliki kelemah lembutan, sang pembawa damai dan keselamatan. Daun palem. Di ayat tadi, ayat keberapa? Ayat yang ke-12 dikatakan ada di sana kata daun palem, sedikit saja. Daun palem ini juga adalah melambangkan kejayaan. Pada waktu itu kalau seorang raja memang selalu diambil daun palem sebagai tanda bahwa raja akan datang.
Anak-anakku semuanya, orang-orang Israel yang ada di kota Yerusalem, sama dengan waktu Bibi masih sekolah SD tadi, ketika datang orang penting pasti akan bersuka cita. Orang-orang Israel yang ada di kota Yerusalem pun sama halnya. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah orang hebat. Sebelumnya ada satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Membangkitkan Lazarus. Belum ada seorang raja pun yang sanggup melakukan itu. Orang yang mati bisa dibangkitkan. Hanya Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang pada waktu itu berpikir bahwa ini akan menjadi raja bagi mereka, akan menjadi penguasa bagi mereka. Karena pada masa itu orang-orang yang ada di kota Yerusalem begitu tertindas dengan kekuasaan Kaisar Roma. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus akan mampu menggulingkan kekuasaan yang ada dengan membela orang-orang yang pada waktu itu merasa terjajah, merasa teraniaya. Artinya anak-anakku semua, kedatangan Yesus di kota Yerusalem yang mereka harapkan hanya sebagai raja dunia. Ada udang di balik apa, Dek? Di balik bakwan ya. Ada sesuatu yang mereka harapkan, tapi secara akal mereka. Kalau bahasa remaja mungkin mereka tahu mengkudeta kekaisaran pada waktu itu. Karena begitu kejamnya pemerintahan mereka. Tapi Yesus datang bukan untuk menjadi raja seperti yang dipikirkan oleh orang-orang itu. Anak-anakku semua, apa yang kira-kira mau kita lihat pada hari ini? Yesus disambut dengan sorak-sorai. Kalau tadi Bibi mengatakan seorang wali kota pun disambut dengan sorak-sorai, ini pun seperti itu pada waktu itu. Kedatangan Yesus ke kota Yerusalem sesaat lagi sebelum dia menyerahkan dirinya, makanya kita masuk dalam atau sesaat sebelum merayakan kita Paskah. Itulah sebenarnya perjalanan pelayanan Yesus yang terakhir ke kota Yerusalem. Sampai pada akhirnya dia akan menyerahkan dirinya. Nah, anak-anakku semuanya, kita tadi bicara tentang keledai yang sifatnya memiliki rendah hati. Hari ini Bibi nggak banyak membagikannya. Kenapa seorang raja hanya dia mengendarai seekor keledai? Dia kan raja, Bi. Kenapa bukan kuda yang begitu tangguh yang dia harus kendarai? Kenapa keledai? Hari ini yang kita mau pelajari adalah sifat rendah hati. Pada waktu itu seekor keledai seperti yang Bibi bilang tadi tidak diperhitungkan. Terkadang kita pun, anak-anakku semua pun mungkin sama berpikir seperti itu. Saya ini orang bodoh, Bi. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Sekolah saya aja bukan sekolah yang bagus. Orang tua saya hanya orang tua biasa. Apa ya sih yang bisa saya banggakan? Apa sih yang bisa saya lakukan? Bagaimana sih orang bisa menghargai saya? Saya kan nggak punya apa-apa. Keledai yang bodoh, binatang yang liar, yang tidak diperhitungkan. Tapi kalau Tuhan mau pakai, dalam proses pembentukan di tangan Tuhan yang tidak berharga di mata manusia, itu akan menjadi luar biasa di mata Tuhan. Karena apa? Mulai hari ini sampai seterusnya, belajar memperkatakan terus menerus. Apa perkataannya, Be? Aku berharga di mata Tuhan. Semua perkatakan. Kalau makan obat katanya 3 kali 1 hari, berdoa 3 kali 1 hari. Kalau bisa perkatakan ini lebih dari 3 kali 1 hari. Katakan selalu, aku berharga di mata Tuhan. Keledai saja yang tidak berguna Tuhan mau pakai. Tuhan jadikan sesuatu lambang yang begitu luar biasa. Kalau kita pun pada hari ini merasa bahwa diri kita bukan apa-apa, anak-anakku semua mungkin rasa minder, rasa kurang percaya diri, jangan pernah itu biasakan dalam diri kita semuanya. Katakan,
Aku berharga di mata Tuhan. Caranya seperti apa supaya kita terus akan menjadi berharga di mata Tuhan? Kalau pada waktu itu orang Israel di kota Yerusalem menyambut Tuhan hanya sebatas raja dunia, tapi mulai hari ini sambut Tuhan menjadi raja kekekalan, pembawa keselamatan, dan hanya memang di dalam Dia ada keselamatan. Firman ini sampai sebelum terjadi penyalipan. Kalau waktu itu orang-orang yang ada di Yerusalem bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Hosana. Ingat, di bagian lain, orang-orang itu juga yang akan mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, lepaskan, bebaskan Barabas. Karena orang-orang itu salah pemikirannya. Dia berpikir kalau Yesus seorang raja yang mereka inginkan bisa membawa keberkahan buat mereka, bisa menyelamatkan mereka, bisa membebaskan mereka dari penjajahan kaisar. Mereka salah. Sebatas raja dunia. Sebatas apa yang mereka pikirkan. Tapi jauh daripada itu kedatangan Yesus Kristus bagi kita semuanya adalah menjadi juru selamat. Tidak ada lagi kebinasaan. Jadi mari anak-anakku semua, jangan sambut Tuhan Yesus hanya menjadi rajamu. Ketika PR-mu gak selesai, ujianmu tidak beres, itu menjadi raja di atas gurumu. Ketika engkau sakit, kau panggil Yesus, itu menjadi raja atas doktermu. Ketika engkau tidak punya teman di rumah, kau panggil Yesus untuk menjadi raja menemanimu di rumah. Tapi jauh daripada itu, panggil Yesus untuk menjadi raja di atas segala raja dan akan membebaskan kita dari kematian. Dia lebih bisa menjadi raja apapun juga. Istilah orang Kalo, ada kaperlek, kapan perlu dipakai. Artinya susah panggil Yesus, nggak ada uang panggil Yesus, mama sakit panggil Yesus, sekolah mau mendesak panggil Yesus. Tidak seperti itu. Kapan saja kita berhak untuk panggil Yesus. Karena Kam dan Bibi apa tadi? Berharga di mata Tuhan. Jadi mulai sekarang sambut Dia. Jangan tinggalkan Dia. Jangan hanya jadikan Dia sebatas apa yang dipikirkan selayaknya orang Israel yang ada di Yerusalem. Tapi lebih daripada itu, minggu depan kita masuk dalam Passion yang kedua. Mempersiapkan bagaimana hati kita menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah membebaskan kita dari kematian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu harus menjadi ayat emas, naku ya. Oke? Disambut dengan sorak-sorai. Kalau Bibi mengatakan hari ini jangan hanya sekedar sorak-sorai, tapi di samping sorak-sorainya, sambut dia dengan iman. Bahwa saya sekarang memiliki raja yang luar biasa. Saya tidak akan lagi takut. Walaupun pada saat ini saya bukan siapa-siapa, tapi saya percaya bahwa Tuhan ketika Dia akan berkenan memberkati saya akan menjadi anak yang luar biasa. Amin. Orang lain akan terheran-heran. Apa yang tidak kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Untuk itu jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Setiap hari Bibi katakan lagi, perkatakan terus. Seperti apapun keadaannya saat ini, sambut Tuhan dengan sorak-sorai. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Sampai kita kepada ayat hafalan. Mohon Bang, ayat hafalan Yohanes 12 ayat 3b. Sama-sama kita baca, nakku. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sambut Yesus sepanjang hari, sepanjang waktu di dalam hidup. Raja Israel, Raja bagi kita seumur hidup kita. Singkat firman Tuhan hari ini, hanya itu yang bisa kita
Hanya itu yang bisa Bibi bagikan hari ini. Bibi percaya dimanapun anak-anakku semua berada pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Kalian semua luar biasa. Kalian semua akan menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Kalian akan diberkati di sepanjang hidup kalian. Semua besok sekolah kalian akan menjadi anak-anak yang sukses. Semua orang akan tergagum-gagum karena setiap saat kalian mau sambut Yesus di dalam hidup kalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami mau katakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya kami akan menyambut Tuhan dengan sorak-sorai sebagai Tuhan dan Raja kami yang akan menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memilih kami di dalam hidup kami, karena kami berharga di mata Tuhan. Kami mau Tuhan sambut Engkau setiap saat dalam hidup kami, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak sanggup melakukan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami lanjutkan. Kami percaya Tuhan akan terus menemani kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bibi. Oh ya Kak, tadi temanya bagus banget ya. Oh iya, kayak hari ini tema kita adalah Tuhan Yesus disambut dengan sorak-sorai di Yerusalem. Nah, sama kayak teman-teman semua di rumah, nah kalian juga harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hati kalian dengan sorak-sorai. Ya sama terus tadi juga Tuhan Yesus pakai keledai ya Keledai, Kak ya. ya. Yang melambangkan kedamaian dan kerendahan hati. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus selalu rendah hati dan cinta damai. Iya, betul. Oke, sekarang kita mau persembahan ya Kak. Ya, Kita angkat satu pujian. kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Kami bawa korban puja ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Oke. Sekarang masuk ke pengumuman Kak. Nah, pengumuman pertama itu buat persembahan kita. Persembahan nanti boleh diserahin ke orang tuanya. Nanti orang tuanya akan menyerahkan ke gereja, KK, ya, ke ya. KR. Nah, terus pengumuman kedua, karena minggu ini adalah minggu terakhir kita recording Ya. atau lewat YouTube. Nah, minggu selanjutnya akan Lewat kebaktiannya Google Meet. lewat Google Meet. Jadi kita kebaktian minggu depan dan seterusnya lewat Google Meet ya. Ya. Mungkin pengumumannya udah itu aja. Kita akan masuk ke doa syafaat. Dabi, kita mau doa syafaat. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, anak-anakku semuanya, siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami juga sudah dilayakkan untuk mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini. Ajari kami Tuhan untuk memakaikannya, gereja kami memakaikannya, agar dari persembahan ini Tuhan dapat dipakaikan untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan kami yang ada di tengah-tengah gereja kami. Dan yang tinggal pada kami khususnya pada orang tua kami, Tuhan juga berikan hikmat kepada orang tua kami, supaya kami bisa semua mempergunakan setiap pemberian Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anakku semuanya ya Tuhan, anak sekolah minggu KAKR GBKP Runggun Bandung Timur.
Berkati semua anak-anakku Tuhan dimanapun berada. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati mereka dalam kesehatan mereka, berkati mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Cukupkan senantiasa Tuhan apa yang menjadi kebutuhan anak-anakku semuanya. Keluarga lepas keluarga, setiap orang tua, setiap rumah tangga di dalam keluarga mereka, Engkau yang memberkati. Berkati setiap bapa Tuhan di tengah-tengah keluarga anak-anakku supaya menjadi imam yang terbaik. Berkati setiap ibu di tengah-tengah keluarga anak-anakku Tuhan supaya bisa menjadi ibu yang bisa mengajari dan mengaturkan semua perjalanan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa Bapa untuk ibadah-ibadah KKR kami ke depan ini. Tuhan terus yang bekerja, Tuhan terus yang memberkati. Bapa yang baik di dalam surga, kami pun berdoa ya Tuhan bagi semuanya pekerjaan-pekerjaan orang tua kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, mungkin banyak sekali pergumulan kami, mungkin banyak sekali kendala-kendala kami, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa kami sambut, yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Seperti apapun pergumulan dan tantangan hidup kami pada saat ini, seperti Tuhan Yesus yang tidak lari daripada tantangan, Dia hadapi semua dengan penuh sukacita dan tanggung jawab kepada Tuhan. Kami pun Tuhan tidak akan lari dari tanggung jawab kami. Apapun keadaan kami pada saat ini, apapun keadaan kehidupan setiap keluarga pada saat ini, kami percaya Tuhan akan terus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, pendidikan anak-anakku semuanya Bapak Engkau yang berkati. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang begitu terbatas Tuhan cara pembelajarannya. Tapi kami percaya berkat Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap anak-anakku. Sehingga pendidikan mereka tidak akan pernah terganggu. Mereka akan tetap belajar dan belajar untuk menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa bagi setiap keimanan anak-anakku ya Tuhan. Berkati mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Supaya apapun yang terjadi pada saat ini mereka tetap bisa bertumbuh. Atau mereka tetap bisa berakar, bertumbuh dan berbuah bersama-sama di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan yang terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan buat kami semua guru-guru sekolah minggu juga yang hari ini Tuhan percayakan dalam pelayanan ini. Kami percaya bukan kami yang memilih kami, tapi Tuhan yang sudah pilih kami, sehingga Tuhan yang melayakkan kami untuk melayani pada hari ini. Hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, kemanapun anak-anakku juga melangkah, keselamatan dan keberhasilan yang datangnya daripada Tuhan akan menjadi bagian kami. Di atas semuanya Bapa, ampunkan segala salah dan dosa kami, agar kami tetap layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup doa syafaat kita bersama-sama. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat
Shalom.